wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semua rekan-rekan. Baik, kita langsung masuk materi kita. Perbaikan sistem kerusakan mesin mobil. Identifikasi pada gejala atau kerusakan. Pertama itu langkah awalnya. Ketika ada masalah mekanis. Ya, Pak. Yang pertama itu ada awal kita lakukan, kita cek dulu pada kerusakan pada gejala. Yang pertama itu contoh kelistrikan gitu kan, atau gores, bisa jadi baterai itu kan terhambur kabel. Indikasi di sebenarnya kalau saja kita kan melihatkan dulu kondisi pada mobil. Baik, kita lanjut. Yang pertama kita lakukan yang kerusakan pada mesin itu ada 3. Yang pertama kita bebas. Yang pertama itu pada mesin outputting, pernah jarum temperatur naik atau gratis yang sering disertai uap dari uap kap mesin. Itu yang pertama. Yang kedua yang sering yang bunyi itu adalah suara kasarnya atau gelitik, tik atau macam-macam bunyi suara pada mesinnya. Indikasinya adalah bermasalah pada celah katup dan pengguna bahan bakar yang tidak sesuai. Kok keluar semuanya? Ada hujan baju, serta Pak. Lanjut yang ketiga, asap knalpotnya. Yang pertama, asap knalpotnya pada umumnya ada tidak normal, yang warnanya itu umumnya ada asap biru terbakar atau putih yang kebocoran pada air pendingin. Terakhir untuk kehilangan tenaga lost power atau mesin terasa berat saat bilas. Kemungkinan masalah ini pada filter yang udara atau disuplai bahan bakar. Lanjut, pada sistem pengapian itu adalah connection system. Yang pertama itu diagnosa pada perbaikan busi. Yang pertama itu ada gambarannya, gambaran yang bagus dan gambaran tidak bagus. Flight itu ada foto pada ujung businya. Bisa dibaca semua rekan yang ada diagnosa dan perbaikannya. Coba. Dah, semuanya baca? Coba. Ya, di sini ada solusinya. Dikasih solusi untuk melakukan itu penggantian atau yang di manual seperti 2000 hingga 40.000 km per jam atau per kilo. Lanjut. Yang pertama sistem pendinginan. Ada sistem pendinginan pencegah overheat. Bisa dibaca yang di depan. Coba. Tapi terlalu kecil, Pak. Kalau dulu apa? Pijitan Pak. Ya, Pak. Lanjut. Lanjut sistem bahan bakar injeksi. Yang pertama adalah fuel pump, injektor, dan filter. Berapa, Pak? Full pump, Pak. Fuel pump. Full pump. Iya, Saya sibuk, Pak. Saya gila kan. Boleh baca? Bisa Pak. Dan baca? Pak. Nah, lanjut. Pada prosedur yang standar perbaikan itu ada 4 tahap. Pertama stemming, analisis, eksekusi, dan testing. Yang pertama itu adalah stemming, diagnosa atau menggunakan OBD 2 atau scanner untuk melihat kode kerusakan DTC. Itu ada alatnya itu. Yang kedua itu adalah analisis. Kita memastikan analisis ini komponen mana yang rusak berdasarkan data yang sensor. Kita cek pakai yang apa namanya itu alat konektor Pak itu Pak OBD 2 ini. OBD 2 ya namanya. Lanjut, habis kita analisis data itu dapat dari sensor, lalu kita eksekutasi. Eksekutasi ini langsung pelepasan komponen dan Eksekusi, Pak. apa? Eksekusi. Ya, eksekusi. Eksekusi itu adalah pelepasan komponen dan penggantian pada suku cadang baru. Lanjut kepada testis. Testing, Pak. Testing. 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 Nah, Nah, iya, Bapak tadi bacanya bilang testing kan? testis. Nah, testis bisa bahasa Inggrisnya. Enggak, Pak. Dia testing. Cuma yang Bapak bilang tadi testis. Baik. Nah, Ayo Pak. pada uji coba jalan riset pada kode dari kerusakan pada ECU itu namanya testing nggak? Coba. Lah, testing. Testing Pak, testing. Lanjut pada statis penyebab kerusakan untuk mesin. Pertama adalah kurang perawatan berkala atau faktor komponennya BBM tidak sesuai kebiasaan mengemudi. Itu nampak berapa persen ukurannya dari langkah. Yang pertama itu adalah perawatan berkala dan 45% terlalu tinggi tekanan suhunya. Yang perawatannya faktor komponen utamanya itu adalah 30%. Suhu. Karena BBM-nya tidak sesuai terus
Oh. Ini menunjukkan data separuh kerusakan dari perawatan dari mesin, perawatan yang kurang kurang rutin Bapak, dicek kerusakan itu kan. Bapak Perawatan. bilangin persen yang untuk ini. Ini langsung sekian. panduan pelihara yang prediktif. Pertama komponen yang kita cek itu adalah 4. Yang pertama oli mesin atau filternya, berapa intervalnya itu kan, tindakannya utamanya. Bisa dibaca? Salah. Bisa dibacakan Pak. Bacakan aja Pak. Bacakan sejarah apa? Acara depan Pak. Bacakan saja, Pak. Bacakan saja Pak. Yang pertama itulah busi spek plus antara 2000 hingga 40.000 dari tindak utamanya itulah cek ada selah businya. Ya, Pak. Habis itu langsung lihat radiator antara 40.000. Hah? Radiator, Pak. Apa Pak? Kulen. Kulen, Pak. Jadi saya rasa tadi anggap aja orang ini. Lanjut pada tindakan utama yang dilakukan itu 40.000 itu kuras dari atau cairan. Lanjut yang komponen keempat yang terakhir adalah timing gel atau krem. Cain Pak. Cen, Ya, Pak. krem. Cen. C. Cen, Pak. Ya, C krem. C. Ceng 40.000 kan dari vaksinnya 100. Pengganti utama itu adalah wajib 4 komponen ini. Ya, Pak. Lanjut. Dari manfaat perawatan rutin ini hingga dari 90% banyak kerusakan atau kurang deteksi karena hasil biayanya melakukan servis berkala atau secara rutin yang deteksi hingga 90%. Kerusakan yang fatal yang belum jadi kerusakan memerlukan turun mesin atau overhaul. Biaya perawatan ini harus 10 kali lebih murah dibanding pada biaya perbaikan kerusakan mesin gerak. Kalau kurang dari 90%. Ya, Pak. Nah, lanjut kita bagi 2 kelompok dari materi ini untuk perawatan mesin ini. Yang sebelah kiri kelompok 1, yang sebelah kanan kelompok 2. Ya, Pak. Lanjut ke yang kelompok pertama itu soalnya bisa dibaca. Bisa Pak. Yang kelompok yang sebelah kiri, yang sebelah kanan bisa dibaca. Sangat bisa, Pak. Dua. Dikasih waktunya 2 menit untuk diskusi sama kelompok masing-masing. Baik Pak. Baik, nanti ditambah lagi 3 menit lagi. Oke, siap. Kami yang kelompok kami nomor 2, Pak. Ya. Pencegahan. Nah, Alat ya, Pak. Udah siap, Pak? Sudah. Pak, udah siap, Pak. Udah. Udah, Pak. Baik. Siapa yang menjawab pertama dulu? Kami Pak. Nah, baik kelompok 1 boleh dari Baik, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dulu. Dengan kasus jika sebuah mobil mengalami gejala tambah naik atau overheat, secara tiba-tiba saat kemacetan, kadar apa yang harus dilakukan dengan menggunakan komponen apa yang materi. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menepi dulu, Pak. Kita menepi dulu, terus kita buka buka mesin kita tekan panasnya. Jadi kalau bisa kita telepon ke bengkel kalau kita tidak mengerti tidak otomotif. Nah, kalau kita ngerti kan, Pak, kita periksa komponen itu komponen pendingin. Kita pastikan itu ada apa tidaknya cairan pendinginnya, cairan kulen. Jadi kita periksa dulu cairan kulennya ada apa tidaknya. Kalau tidak ada, opsi pada toiletnya kita lakukan itu isi dengan air biasa, Pak. yang apa ini sebenarnya? Air kulennya, Pak. Bulannya. Kulennya kita isi dengan air putih biasa dulu. Terus itu menjaga sampai di bengkel. Di bengkel tukar lagi, Pak, dengan air kulen. Ya. Udah, Pak? Ada lagi tambahannya. Tidak, Pak? Dari kelompok 2 ada tambahan kritik dari pertanyaan dari kelompok 1 ini. Sudah sangat bagus ya, Bang. Ya Pak. Udah lengkap Pak. Ya, Pak. Baik, langsung kelompok 2 sudah siap menjawabnya. Siap, Pak. Baik, sudah bisa jawab. Oke, jadi pertanyaannya kan perbedaan dasar antara preventif dan korektif. Maka preventif lebih disarankan. Nah, itu kan preventif itu pencegahan, korektif perbaikan. Ya. Kenapa preventif lebih disarankan? Biasanya apapun itu, Pak, bukannya perawatan ya, apapun lah yang terjadi itu lebih baik itu pencegahan daripada perbaikan. Ya. Lebih baik pencegahan daripada pengobatan. Itu kan sama, Pak. Nah, jadi kenapa lebih disarankan? Tentunya yang pertama itu biayanya bisa lebih murah kalau pencegahan aja. Nah, ya lebih juga oke. Lebih murah kalau kita pakai metode preventif daripada kita korektif. Misalnya contohnya kalau di dalam otomotif nih pencegahan biar kita tidak terjadi aus pada kendaraan itu kan bisa kita rutin ganti oli. Itu kan salah satu pencegahan biar umur pakai komponen itu lebih panjang. Nah, sedangkan kalau korektif itu misalnya kita malas ganti oli ya berarti nanti kita perbaiki. Jadi itu biaya lebih mahal dikeluarkan daripada preventif. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Terima kasih. Kalau
Cuma jawaban saya Pak. Ya, apakah ada dari saran kelompok 1 ini pertanyaan dari kelompok 2? Ada Dari Pak. kesimpulan itu yang Kami ingin lebih mendengarkan dari bapaknya Pak. Kesimpulan Dari bapak apa nih Pak? Kan ada 2 pertanyaan nih Pak. Karena kenapa lebih santai Pak? Kesimpulannya gimana Pak? Benar nggak itu jawabannya, Pak? Ya, ya betul lah. benar, jawaban yang dari kelompok 1 kelompok 2 itu diberi kasih kesimpulan itu kan disatukan lagi. Bisa menyatukan satu kesimpulan untuk kepala kedepannya. Bapak Bapak ini. ini, baik Pak. Siapa? Bisa yang majukan? Bisa Pak. Bapak nggak siap dari Bapak ini. Bapak Baik, ini Pak. minta kepada siswa itu kan untuk menyimpulkan mahasiswa itu bisa nggak menyimpulkan dari satu pertanyaan itu? Bukan mahasiswa. Ada Siswa. Ada coba. Cukup Pak. Lanjut Pak. Iya lanjut. Baik, yang ini kalau yang pertama itu adalah mengalami gejala itu sudah disebut dari kelompok 1 itu pertama yang kita di tepi itu kan, yang kelompok 2 itu masalah itu mencegah itu kan, mencegah perawatan efektif itu kan. Ya, kita satukan jadi kesimpulan 1 ya kan. Iya, Pak. Pertama itu kan ya masalahnya komponen utama darurat kita periksa itu memang kita cek dulu, kita berhentikan dari kita mesinnya. Nah, ya oke Pak. Itu. Kalau itu Kembali, Baik. Pak. Yang kedua itu adalah perawatan yang kolektif atau perbaikan. Mengapa kita bisa melakukan prediktif atau lebih disarankan? Kan? Yang lebih disarankan itu pertama yang di bedah mesin itu kan ada namanya apa namanya? Jantung. Pokoknya ada lah perawatan yang lebih utama pada mesin itu ada injektor gitu kan. Yang kalau tidak hidup itu kan kalau merepet-repet mesinnya itu kematian. Ya, Pak. Yang bisa secara relatif gitu kan. Ya Pak, boleh Pak, boleh. Makanya kita usahakan mesin itu sebelum berjalan itu kita cek dulu berapa olinya, berapa bulan kita pakai itu kan, berapa kali kita ganti oli kan. Oli mesinnya, oli gatannya, radiatornya gitu kan. Coba. Ya, baik Pak. Baik, sudah sampai Cukup semuanya. Pak. Bapak, Pak. Baik, sekian dari materi ini saya tutupi. Terima kasih. Nah, saya minta saran dari kritik daripada siswa ini dari 2 kelompok ini. Saya beri pertama kelompok 1 pada Dinda. Indah Pak. Dinda. Ingat ketukangan apa ya? Oke Pak, baik, terima kasih untuk Bapak Ya. sudah memaparkan materinya. Saya memberikan kritik dan saran saya ya Pak. Baik, Dinda. Yang pertama yaitu Bapak dengarkan saya Pak. Saya Pak, memberikan itu yang berkomentar, Pak. Iya, iya, iya. Saya lihat. untuk Bapak penguasaan materinya terlalu kaku ya Pak, terlalu kaku ya Pak, kelihatan ya Pak. Dan pembacaan PPT-nya Bapak tuh bisa nggak kayak pelan-pelan, jangan terlalu cepat-cepat kali gitu. Bicara apa tadi? Kayak Ulangi lagi kan pelan-pelan gitu kan. kalau iya, cepat kayak ngerti. dikejar hantu aja gitu kan Pak Risa. Terus ya penyampaian kata Bapak tuh sering typo gitu Pak. Kayak tadi dibilang kan Chen. Ya karena bahasa itu kan bahasa Inggris sama tulisan bahasa Indonesia kan beda. Iya, iya Pak, cuman Lebih menguasai itu, ini bahasa-bahasa itu karena ya itu di situ tuh kelihatannya Bapak tuh kurang menguasai gitu Pak. Dan untuk depannya lebih baik dirubah dan diingatkan lagi Pak gitu, cara presentasinya gitu Pak. Ya Pak, sekian Ya. Pak. Kasih sarannya. Ya Pak. Baik, saya berikan kelompok 2 untuk sering saran kritiknya 1 orang. Arif, Arif. Baik, silakan pada saudara Arif. Saya ada saran yang terlalu banyak Pak. Jadi ya kebetulan lebih dibakukan Pak saya. Baik, Pak. Sepakat. Cuma itu ya Pak. Simak. Siap. Lagi? Nah, Cuman itu aja Pak. Lagi ada saran tambahan. bijak. Baik, terima kasih dari siswa-siswi yang mengisi saran atau kritik untuk kepada penyampaian dari saya. Saya ubah lagi ke depannya untuk perbaikinya, gimana cara penyampaiannya, bahasanya, tatanya, cara penyampaian materinya. Oh iya Pak, ada lagi tambahannya Pak. Apa lagi? Lebih tegas Pak. Oh, lebih tegas Dan terlalu. jangan dibawa Silakan. Bawa emosi. dan jangan misalkan Bapak kan tadi sering ketawa tadi kan Pak. Jadi kan Mik pun kan ke bawah ketawa. Jadi kan kayak jenis Bapak tuh nggak kehargain. Jadi kalau dilihat orang lain siswanya yang benar jadinya, padahal Bapak yang berikan contoh yang untuk ketawa-ketawa gitu. Siap. Sekian Pak. Baik, terima kasih dari saran Indah untuk berkenan. Saya ubah lagi untuk penyampaian dari baik saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.